Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maknanya wallahu a'lam bil haqiqatil murad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kepada kita masih memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Berarti bandingku banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita sangat bingung untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Allah memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari, yaitu pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Cisarua ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Meskipun sekarang pelaksanaan MPLS masih seperti ini, udah 2 tahun ini pelaksanaan MPLS dengan pelaksanaan secara virtual tidak mengurangi rasa semangat kita dalam melaksanakan MPLS ini. Salawat bertakaikan salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, yang nama Nabi Muhammad adalah nabi penutup daripada para nabi, nabi terakhir baik nabi maupun rasul. Adalah tidak, kata Allah, aku tidak akan menciptakan nabi dan rasul lagi, adalah sebab Nabi Muhammad Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in atba'i tabi'in, dan kepada kita umum khususnya selaku umat, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Bapak banggakan, para peserta MPLS calon kelas 10, yang mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan khusyuk, meskipun pelaksanaannya dengan tanpa adanya tatap muka. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit wabah yang ada khususnya di muka bumi ini, khususnya di negara Indonesia. Karena kita sudah kangen, karena kita sudah rindu ingin belajar seperti dulu, pelaksanaan seperti tatap muka dan sebagainya. Baiklah, pada hari ini Bapak diberikan tugas oleh para panitia, yaitu untuk menyampaikan tentang penguatan mental ilmu agama di sekolah. Bahwasanya penguatan mental ilmu di sekolah di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada iman, ada Islam, ada ihsan. Mental kita bisa kuat dalam hal beribadah, dalam hal apapun. Apabila ada dorongan, yang pertama ada dorongan dari orang tua. Kalian disekolahkan, kalian diperhatikan, apapun kalian, dorongan dari orang tua itu kalian mau melaksanakan. Yang kedua ada dukungan daripada sekolah. Kalian disekolahkan oleh orang tua,
yaitu disekolahkan di sini kalian dengan mau melaksanakan segala perintah guru, mau turut tumut apa yang telah diperintahkan oleh guru kalian semua. Dan tak lupa yang ketiga adalah disebut dengan yang namanya daya dukung lingkungan. Pendidikan akan berhasil apabila ketiga itu saling mendukung. Lingkungan diantaranya adalah teman kalian di sekolah, teman lingkungan, teman di rumah, dan teman sebaya. Itu adalah dukungan adanya kekuatan mental lingkungan pendidikan, keagamaan, mental kita akan kuat apabila diantaranya yang tiga tersebut. Yang kedua, saya katakan dari awal adanya iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, sebab orang yang beragama Islam belum tentu orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman sudah jelas beragama Islam. Kenapa? Rukun Islam, arkanul Islami. Yang pertama rukun Islam itu adalah syahadatut ta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimatul haq. Apabila selalu dalam diri kita, dalam hati kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, insya Allah mental kita akan kuat dalam hal beribadah, khususnya di sekolah. Kedua, sholat. As-sholatu imadunin paman aqomaha faqad aqomadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Bahwa yang namanya sholat sudah kita ketahui bahwa tiangnya agama adalah dengan kita mau melaksanakan ibadah sholat. Sehingga awwaluma yahasabu fi yaumal qiyamah as-sholatu. Yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama ditanya, yang pertama-tama ditanya pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah ibadah sholat. Kenapa saya katakan ibadah sholat? Sebab sholat adalah tiangnya agama. Sholat yang pertama dihisab ditani. Banyak orang yang badannya kuat, badannya gagah, tetapi tidak mampu melaksanakan ibadah sholat. Sebaliknya banyak orang yang sakit, banyak yang orang fisiknya lemah, tetapi masih semangat dalam melaksanakan ibadah sholat. Kembali kepada diri kita tentang yang namanya keimanan. Itu sholat. Kenapa? Sebab sholat, ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Yang 5 pelaksanaan sholat itu tidak boleh kita berani meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Kenapa? Sebab ibadah sholat adalah ibadah yang wajib kita selaku umat Islam untuk melaksanakan sehari-hari. Jangankan kita melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat di akhir waktu pun dilalet-lalet, diengke-engke, pawailul lil musallin, kata Allah dalam Al-Quran. Neraka wail bagi orang yang suka melalaikan sholat. Apalagi sekarang sudah akhir zaman, sekarang sudah kelihatan, sudah mulai muncul yang namanya Dajjal ke muka bumi ini. Sebab dalam keterangan dalam kitab tarikh, kiamat tidak akan jauh daripada tahun 1500 Hijriah. Sekarang nggak jauh, berarti jelas sekarang tanda-tanda kiamat sudah bermunculan. Makanya sahayu kita sama-sama selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, minimal dengan cara mau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Yang ketiga adalah mau melaksanakan rukun Islam, syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Mau melakukan ibadah mau mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat wajib, ada zakat sunat. Zakat sunat diantaranya adalah sedekah. Zakat wajib diantaranya adalah zakat mal apabila orang sudah nisab. Zakat wajib yang kedua diantaranya adalah mau melaksanakan zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Zakat sunat adalah mau bersedekah. Bersedekah di sini tidak selalu orang kaya, orang yang tidak mampu mangga untuk melaksanakan sedekah. Memang hawanya yang namanya sedekah adalah al yadul ulya khairun min yadis sufla, kata Rasulullah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi jangankan orang yang nggak mampu, orang mampu pun keinginannya tangan di bawah, keinginan hawa nafsu adalah
sangat berat untuk tangan di atasnya sangat berat. So, kita belajar dari sekarang, perbanyak sedekah. Sok mampunya seperti apa sedekah amalia itu? Siapa tahu yang akan membawakan kita ke surga itu bukan ibadah salat, tetapi ibadah yang namanya sedekah. Sedekah itu banyak, bisa dengan tenaga, itu sedekah. Senyum pun bagian daripada sedekah itu. Yang keempat adalah, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah puasa. Puasa itu sudah diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, khusus orang melaksanakan ibadah puasa adalah untuk orang yang beriman. Kenapa? Sebab banyak orang yang sehat, banyak orang yang kuat badannya, tetapi tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Sebab ibadah puasa tadi khusus orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Ibadah puasa ada ibadah wajib, puasa wajib, ada puasa sunat diantaranya. Puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada itu puasa wajib. Puasa sunat diantaranya adalah puasa Senin Kamis, puasa awal bulan Hijriah. Itu yang namanya puasa sunat. Itu. Kembali tadi, rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima mau melaksanakan ibadah haji. Khusus orang yang mampu di perjalanan. Ibadah haji di sini adalah mampu di perjalanan, bukan hanya mampu fisik, tapi mampu dalam hal ekonomi. Mudah-mudahan oleh Allah kita dinasibkan mau bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu diantaranya lah penguatan mental kita di sekolah, mental kita dalam hal agama. Diantaranya adalah kita mau melaksanakan rukun Islam. Yang kedua iman. Kenapa? Sebab harus bergandengan antara rukun Islam dengan rukun iman. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu mengikrarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta menggerakkan anggota badan kita mau melaksanakan ibadah. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, mau mengimani Allah itu ada. Mengimani, mau mampu melaksanakan segala macam perintahnya, mau melaksanakan segala macam larangannya. Kenapa? Sebab tidak dikategorikan orang yang beriman bukan hanya percaya Allah itu ada, tetapi dalam diri kita itu tidak mengimani, tidak mau melaksanakan ibadah. Ibadah di sini apa diantaranya adalah tadi kepada rukun Islam, tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji. Padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Tadi diantaranya contoh sholat. Pertama niat dalam hati Allah itu ada. Kenapa saya katakan, kenapa materi penguatan mental agama ada di sekolah? Sebab banyak zaman sekarang orang mengejar hanya urusan dunia, melupakan yang namanya urusan akhirat. Apabila orang selalu mengejar urusan dunia, diriwayatkan dalam sebuah dalam sebuah cerita nyata. Ada orang tua yang mampu ekonomi, membiayai anaknya, menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, tetapi tidak dibarengi yang namanya ilmu agama. Selalu yang diberikan oleh orang tua adalah ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu dunia. Sehingga ketika dia berhasil, ketika dia pintar, sombong yang ada dalam diri si anak muda tersebut. Suatu saat dia pulang ke Indonesia. Saking sombongnya itu anak muda, ke orang tuanya pun tidak ada yang namanya tutur kata sopan kepada orang tua. Hai bapak, hadirkan orang yang paling pintar di Indonesia. Orang tuanya nanya, kamu mau bertanya apa? Saya mau bertanya tentang agama. Otomatis orang tuanya mendatangkan adalah seorang kiai. Yang namanya gaya orang kiai, gaya ulama, gaya orang yang punya ilmu agama itu adalah tawadu, diam, gak banyak ngomong, jalan pun tawadu. Datang ke rumahnya, kata si anak tidak percaya. Bener bapak, ini adalah orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling pintar di Indonesia. Betul. Sok, pertanyaan kamu tanyakan kepada beliau. Lalu si anak muda tersebut dengan gaya sombongnya kepada seorang kiai
Apakah Anda mampu menjawab pertanyaan saya? Si jawaban Kiai, insya Allah dengan izin Allah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Pertama, Allah itu ada. Kata guru agama, Allah itu ada. Sampai saya usia sekarang 20 lebih, mendekati ke 30 tahun, saya belum pernah ketemu dengan Allah. Wujudkan kepada saya sekarang bahwa Allah itu ada. Kedua, bahwa Allah menciptakan neraka. Di akhirat itu ada surga dan neraka. Yang akan menjadi penghuni neraka adalah setan. Sedangkan kata guru agama, setan terbuat dari api. Neraka diciptakan oleh Allah api. Api makan api tidak akan merasakan panas. Pada dasarnya yang namanya qada dan qadar adalah ketentuan menurut si anak muda tersebut, bahwa qada dan qadar itu terjadi semata-mata bukan hakikat dari Allah, tetapi semata-mata manusia yang menentukan. Lalu seorang si kiai tersebut tidak menjawab pertanyaannya, mengepalkan tangannya, ditonjok itu anak muda sampai anak muda itu jatuh. Lalu si anak muda bertanya kepada Kiai, kenapa Anda menonjok saya? Apakah Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Jawaban si Kiai, semua 3 pertanyaan yang kamu tanyakan ada dalam apa yang kamu rasakan sekarang. Pertama, saya tanyok sakit gak? Sakit. Buktikan sebesar apa rasa sakit kamu kepada saya sekarang. Apakah besar, apakah kecil sakit kamu tersebut? Jawaban anak muda, saya tidak bisa mewujudkan rasa sakit saya. Sama jawaban pada nomor 1. Allah ada tetapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Kedua, kamu saya tonjok apa? Pipi terbuat dari apa? Kulit. Saya nonjok tangan terbuat dari apa? Kulit. Kulit makan kulit sakit gak? Sakit. Sama halnya pertanyaan kamu yang kedua, api makan api berasa akan sakit, berasa akan panas, sama sepertinya kulit makan kulit. Yang ketiga, takdir. Semata-mata menurut kamu yang menentukan, bukan Allah yang menentukan. Oke. Apakah kamu malam bermimpi akan saya tonjok sekarang? Jawaban anak muda, boro-boro saya bermimpi. Boro-boro saya bermimpi, kenal pun enggak sama Anda. Itulah jawaban nomor 3. Itu bukti bahwa harus ada keseimbangan ketika kita mencari ilmu. Harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Sebab kalau tidak ada keseimbangan, itu tadi jawabannya. Itu salah satu bentuk penguatan mental agama di sekolah. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang bahwa yang namanya kalau tidak didasari dengan tidak didasari dengan yang namanya ilmu agama, yakin tidak akan suatu tercapai cita-cita manusia, hakikat Allah yang telah menentukan. Itu bukti bahwa rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat, percaya kepada malaikat. Minimal kita hafal nama 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Itu bentuk wujud kita iman kepada malaikat. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah, minimal orang yang beragama Islam percaya, iman bahwa kalamullah itu diucapkan dalam Al-Quran. Khairun nas man ta'allamul Qur'an wa 'allamuhu. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang suka membaca Al-Quran dan mau mengamalkannya. Tidak sedikit zaman sekarang usia SMA ketika dites ngaji belum bisa ngaji, alasan bla 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 segala macam. Mudah-mudahan peserta MPLS ini semua tidak ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran bukan hanya bisa membaca, warattilil Quran tartilan. Dalam ilmu tajwid, ayat tajwidkan itu Al-Quran dengan ilmu tajwid, bukan hanya bisa membaca, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan aturan dalam membaca Al-Quran. Iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, minimal kita hafal 25 nabi. Apa nama-nama nabi, sedikit banyaknya apa kisah-kisah nabi, perjuangan nabi dalam memperjuangkan agama Islam, dalam menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya, bahwa iman kepada qada dan qadar. Yakin qada dan qadar itu ada. Yakin qada dan qadar itu pasti akan terjadi.
Pertama, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yakin hari akhir itu akan terjadi. Yakin bahwa kiamat, kata sebagian manat ilmu tarikh, kiamat tidak akan jauh dari tahun 1500 Hijriah. Sekarang sudah mulai keluar tanda-tanda kiamat, sudah mulai keluar. Ini diantaranya bahwa harus ada keseimbangan. Penguatan mental di sekolah, penguatan mental agama itu harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Harus mengimani, harus mau. Dia orang Islam mau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dia orang yang beriman mau melaksanakan rukun iman yang keenam. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi yang ada di muka bumi ini supaya kita bisa bertatap muka, kangen dengan yang namanya belajar tatap muka halnya seperti biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.